Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada hal yang menarik kalau kita berbicara di dunia perguruan tinggi. Kenapa para sarjana yang ketika dia tamat banyak yang menganggur? Nah, saya coba menganalisa ya dalam hal yang sederhana ya. Nah, ternyata saya mengalami ketika saya bergiat di perguruan tinggi, mahasiswa itu tidak diberikan bekal yang cukup. Arti bekal yang cukup adalah mereka hanya dikasih teori-teori yang banyak sekali tapi tidak coba diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan bercontoh gitu ya, bagaimana mahasiswa itu akan bisa terampil ketika dia tamat S1-nya misalnya ya, kalau tidak dimulai dengan hal yang kecil. Nah, mereka di perguruan tinggi yang saya lihat adalah hanya memberikan teori tapi tidak diberikan aplikasinya. Maksud saya adalah ketika dia mempunyai teori tapi dia tidak dicoba untuk mengaplikasikan hal yang mendasar. Misalnya seperti saya nih ya, saya di komunikasi. Bisa nggak mereka langsung terjun di masyarakat? Misalnya ada konflik di masyarakat, benar nggak secara komunikasi salah? Atau ketika masyarakat itu guyup, tertib ya, bagaimana komunikasi yang terjadi? Kok bisa terjadi masyarakat itu menjadi lebih baik lagi? Begitu juga kalau kita melihat misalnya di sektor kegiatan misalnya ya, keterampilan. Nah, mahasiswa tidak diberikan yang ilmu praktis untuk tujuan di masyarakat. Nah, saya lihat misalnya dia terampil bahasa ya, bahasa Arab, Inggris dan sebagainya, tapi bisa nggak dia mempraktekkan di masyarakat umumnya? Misalnya dia mengajar di SD, di SMP, di masyarakat, atau juga ketika dia mempunyai keilmuan yang kuliner ya, bisa nggak dia mempraktekkan membuat kue dan sebagainya. Itu yang saya analisa ya secara sederhana kesalahan pendidikan sehingga mereka tidak berani tampil di masyarakat umum. Sering kita lihat misalnya dia kuliah di komunikasi tapi tidak terampil atau tidak berani berbicara di depan umum atau dia tidak bisa mengungkapkan pemikiran dia. Nah, kalau kita lihat misalnya di YouTube misalnya, ada nggak anak-anak komunikasi yang dia mempunyai channel, kemudian dia berbicara di depan video dengan peralatan yang sederhana, hanya pakai tongsis misalnya atau pakai tongkat ya, kemudian ada YouTube, ada handphonenya, yang sekarang saya yakin lah semua mahasiswa dimanapun bisa menggunakan teknologi handphone tersebut, bahkan anak SD pun bisa. Nah, bisa nggak mereka berbicara di depan umum? Kalau mereka tidak bisa berbicara di depan umum, minimal dia berbicara di depan handphone, di depan kamera yang seperti yang saya lakukan seperti ini. Jadi jangan sampai ketika mereka bisa ilmu ekonomi, bisa komunikasi, bahasa atau kuliner, nggak bisa, tidak punya keterampilan apa-apa. Misalnya dia di sektor ekonomi misalnya, bisa nggak dia membangun bisnis yang kecil? Nah, kalau kita lihat sekarang bagaimana sektor UMKM sangat diperlukan oleh para ekonom mengolah suatu produk, kemudian dari mulai usaha yang sederhana, dia mempromosikan, dia mempunyai toolsnya, dia mempunyai keberanian menawarkan barangnya, dia bisa jualan secara online dan offline. Ada nggak diajarkan di perguruan tinggi? Jangan sampai mereka tuh di perguruan tinggi hanya dicekokin katanya dengan teori-teori, dengan yang abstrak ya, yang tidak membumi. Sekarang kita lihat misalnya di sektor UMKM banyak sekali, mereka berani nggak melakukan terobosan baru, membuat bikin kue misalnya, atau membuat makanan bakso misalnya. Dia udah diajarin dengan seperangkat ilmu-ilmu di perguruan tingginya atau di bangku kuliahnya, bisa nggak dia menerapkan? Nah, kalau itu tidak terjadi, maka akan muncul lagi pengangguran baru. Padahal kalau kita perhatikan sektor UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, itu sangat diperlukan oleh bangsa kita. Karena apa? Karena sektor UMKM menurut saya ya, itu adalah sektor yang kuat tahan banting, tidak terkena resesi, tidak terkena fluktuasi, mereka nyaman. Contohnya misalnya Pak, tukang bakso semangkok 10.000 atau 15.000, dia akan kuat tuh dengan kondisi apapun.
harga bahan baku mahal misalnya, dia akan memperkecil ukurannya. Ketika dia bisa menjual lebih banyak lagi, dia akan meningkatkan volume jumlah dia, dan dia tidak malu. Dia yakin dengan produk itu bisa berhasil. Itu yang saya pikir sekarang ini, kenapa perguruan tinggi itu yang mencetak para sarjana tidak terbukti bisa mengentaskan perekonomian. Jadi memang sektor-sektor apapun harus dibuka dengan aplikasi. Misalnya dia bisa pendidikan, bisa nggak dia membangun TK misalnya, atau playgroup, atau PAUD ya, atau juga sekolah-sekolah sederhana, menerapkan ilmu-ilmu didapat di perguruan tinggi ilmu pendidikan. Banyak lagi sektor-sektor yang bisa kita lihat. Jadi saya yakini ketika dia tidak mempraktekkan ilmunya dengan dunia nyata, tidak hanya berkutat di bangku kuliah dengan tebal buku tebalnya, teori-teorinya, tetap tidak akan bangkit nilai-nilai keberanian dia, nilai entrepreneur dia, nilai-nilai keyakinan dia untuk berusaha. Itu kira-kira gambar kenapa yang saya perhatikan para sarjana bingung ketika dia tamat S1-nya. Jadi mulailah ketika perguruan tinggi meluluskan anak didiknya, harus disertai dengan keberanian dia untuk memulai usaha sendiri, yang kita sebut dengan nilai-nilai entrepreneurship ya. Nilai-nilai seperti itu yang dibutuhkan bangsa ini, bukan tergantung dengan pekerjaan, dengan UMR ya, upah minimum regional, tapi bisa memulai ketika dia semester 1, semester 2 membangun jati dirinya, membuka usaha dengan keilmuan yang didapat di perguruan tinggi. Itu kira-kira yang saya lihat kenapa sampai saat ini anak-anak muda belum berani memberanikan dirinya untuk terampil di depan umum. Ya, mudah-mudahan sedikit narasi yang saya sampaikan bisa memberikan makna untuk perguruan tinggi untuk melihat output dari pendidikan selama ini bisa terserap di lapangan pekerjaan. Terima kasih. Saya Ade Fadil Farul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.